Kebahagiaanmu bergantung pada dirimu sendiri, bukan pada hal-hal di luar kendalimu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Taylor Keita, seorang pemuda biasa yang akhirnya tampil dalam kejuaraan MMA kelas profesional yang disaksikan jutaan penonton. Untuk mengetahui awal mula Taylor bisa sampai ke titik ini, film mundur 8 bulan sebelumnya. Taylor sehari-hari berlatih di sasana fighter khusus para petarung MMA. Taylor hanyalah petarung amatiran yang bercita-cita suatu saat nanti bisa bergabung dengan kelas profesional. Salah satu pekerja di sasana ini yang bernama Bilal mendoakan Taylor bahwa suatu saat nanti fotonya akan dipajang di sini. Taylor sempat menunjukkan hasil pertarungannya kepada pelatih sekaligus pemilik sasana ini yang biasa dipanggil bos. Tapi si bos tidak terlalu memperhatikannya, karena menganggap Taylor petarung amatiran yang masih jauh untuk menuju kelas profesional. Si bos lebih fokus melatih petinjunya yang bernama Rodon yang diharapkan akan mengharumkan nama sasana fighter miliknya dengan mendapatkan tiket UFC. UFC berperan penting dalam popularitas MMA sebagai olahraga arus utama. UFC juga membantu menetapkan banyak aturan dan regulasi MMA modern. Elena yang seharusnya berlatih dengan kelas pro dicuekan juga oleh si bos karena dia datang terlambat. Alhasil, Elena hanya bisa berlatih bersama Taylor. Seperti yang kita tahu, MMA adalah olahraga pertarungan kontak penuh yang menggabungkan berbagai teknik bela diri. MMA juga dikenal sebagai seni bela diri campuran. MMA menggabungkan teknik tinju, gulat, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, karate, Muay Thai hingga Thai boxing. Karena Elena sudah lebih senior dan bergabung dengan kelas pro, dia memberi masukan kepada Taylor tentang teknik bertarung yang baik dan benar. Sebelum pulang, Taylor kembali menghampiri si bos, berharap dirinya bisa bergabung dengan kelas pro. Tapi lagi-lagi, Taylor menurutnya masih belum layak, meski Taylor sudah menunjukkan skillnya di kelas amatir. Seperti yang orang sukses selalu katakan, percayalah pada mimpimu, berjuanglah dan jangan pernah menyerah. Tapi itu tidak selalu benar, karena mereka yang sudah berjuang keras hingga mengorbankan seluruh hidupnya tidak berarti akan jadi juara. Alhasil, perkataan bosnya ini bukannya memotivasi tapi melemahkan ambisi Taylor untuk mengejar cita-citanya. See you at the club. Taylor hanya hidup berdua dengan ibunya, yang bisanya hanya utbray dan menghabiskan uang. Tapi Taylor tetap menyayanginya. Ketika ibunya lagi-lagi meminta uang, Taylor berjanji akan bekerja lagi dan berniat untuk berhenti latihan, meski itu artinya Taylor akan mengubur cita-citanya selama ini. Taylor sempat melihat tayangan pertarungan dari legenda MMA bernama George yang menjadi juara UFC sebanyak 2 kali. Taylor meluapkan kekesalannya karena dia merasa mimpinya telah berakhir. Keesokan harinya, Taylor kembali ke sasana untuk mencabut keanggotaannya. Pengurus admin sasana ini sempat menyayangkan keputusan Taylor. Setelah Taylor mengemas barang-barangnya, dia bermaksud akan pulang. Tiba-tiba, seorang petinju MMA sombong bernama Ibrahim datang dengan timnya. Ternyata, Ibrahim dulunya murid dari si bos. Dia berhasil memenangkan sabuk, sementara si bos membusuk di sasana yang jelek ini. Alhasil, para petarung MMA di sasana ini tersulut emosinya. Ibrahim sengaja memancing amarah mereka semua karena dia membuat konten pribadi yang diunggahnya. Tak hanya itu, Ibrahim menantang salah satu anak buah si bos untuk sparring saat itu juga. Bos menolaknya karena dia tidak mau terpancing dan terprovokasi. Saat tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Ibrahim, akhirnya Taylor yang muncul menyanggupi tantangannya. Sambil melakukan persiapan, Bilal menunjukkan video saat Ibrahim menghajar habis-habisan lawannya hingga mematahkan tangannya.
Taylor pun sengaja menontonnya untuk melihat gaya bertarung si Ibrahim dan mencari titik kelemahannya. Saat melakukan pemanasan, terlihat pukulan dan tendangan si Ibrahim sangat kuat, dan inilah yang harus diwaspadai oleh Taylor. Ibrahim sampai melarang Taylor menggunakan pelindung kaki. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Nice. Keep on him. Cool down. Move. Di awal pertandingan, Taylor pun tidak mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Apalagi ketika menerima tendangan lututnya si Ibrahim. Akhirnya, bos memberi motivasi kepada Taylor untuk menyapu si Ibrahim. Karena si Ibrahim menyuruh krunya mematikan kamera, untung saja si Bilal merekam momen saat Taylor melepaskan pukulan mematikan. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh Taylor. Ibrahim dan krunya langsung pergi dengan rasa malu yang luar biasa. Bos pun memberi selamat dan meminta Taylor tetap bergabung di sasana ini. Singkat cerita, Ibrahim sudah berada di Polandia untuk menjalani pertandingan. Saat itulah, wartawan mempertanyakan video KO-nya yang beredar luas saat dia dikalahkan oleh petarung amatiran. Ibrahim beralasan itu hanya sesi sparring yang tidak patut dipertanyakan. Keributan terjadi ketika Ibrahim mengejek rivalnya ini. Bos mulai kesal kepada Rodon yang banyak alasan untuk berlatih, padahal dia harapannya. Nico melihat video saat Taylor yang menjatuhkan Ibrahim dibagikan oleh George si legenda MMA. Alhasil, video tersebut makin tersebar luas di sosmed. Malam itu, Taylor diundang dalam acara TV-nya Cyril membahas video viralnya. Di sini Taylor menyebut George sebagai petarung MMA terbaik sekaligus panutannya. Tapi dua tamu lainnya terus meledek dan merendahkan Taylor. Apalagi ketika mereka menampilkan video pertandingannya Taylor yang lari dari lawannya. Padahal hasil pertandingannya Taylor yang menang. Meski saat ini dia masih sebagai petinju amatiran, tapi Taylor punya cita-cita suatu saat nanti dia akan mendapatkan tiket menuju UFC. Kembali ke sasana, bos memperkenalkan 3 petarung kelas master. Salah satunya si botak bernama Edge yang akan menunjukkan teknik dan skill untuk menambah wawasan dan keterampilan para petarungnya. Di waktu yang sama, Taylor membaca berita bahwa lawannya Ibrahim tiba-tiba cedera dan karena itu pertandingannya dibatalkan. Singkat cerita, Taylor datang ke acara pertandingan UFC di Paris, Prancis yang ditonton jutaan penikmat MMA. Di lokasi yang sama, Ibrahim dan krunya termasuk promotornya sudah berada di ruang tunggu VIP. Tiba-tiba, pembawa acara merilis video saat Ibrahim ditumbangkan oleh Taylor. Tak hanya itu, Taylor diundang pembawa acara untuk membahas video viral tersebut. Disinilah Taylor menantang Ibrahim untuk bertarung melawannya menggantikan rivalnya yang cedera. Tapi Ibrahim menolak tantangan tersebut. Ternyata Taylor mendapat dukungan langsung dari legenda MMA yaitu George. Tiba di Montreal, Kanada, Taylor bertemu dengan George asli sekaligus patungnya. Dia beralasan membantu Taylor untuk membungkam petarung sombong seperti Ibrahim. Disinilah Taylor akan digembleng langsung oleh George untuk jadi petarung kelas pro yang siap menghadapi Ibrahim. George akan merekam setiap latihan Taylor untuk diunggah di medsos agar Ibrahim makin panas menerima tantangannya. The GOAT, George St. Tak main-main, George mengajak dua pelatihnya untuk mendidik Taylor. Ibrahim, I hope you're up for it. Tak mau buang waktu, Taylor lebih dulu menunjukkan skill dasarnya dalam bertarung melawan pelatih. Karena Taylor masih jauh dari harapan, George sengaja mendorongnya ke danau agar dia berlatih gaya kupu-kupu malam. Setelah itu, George memberinya latihan teknik dan gaya bertarung Superman. That's it. Menonton pertandingannya si Ibrahim pun perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahannya. Sementara itu, si bos harus mengelus dada karena Rodon memutuskan untuk pindah ke sasananya Lopez yang dianggapnya bisa melejitkan karirnya lebih baik dari sasana ini. George menunjukkan koleksi sabuknya sebagai pemenang juara MMA kelas dunia kepada Taylor.
Keesokan harinya, penggemblengan terhadap Taylor terus dilanjutkan. Videonya pun diunggah agar Ibrahim makin kepanasan karena dipermalukan di media sosial. Latihan demi latihan terus dijalani Taylor, dari teknik memukul, tendangan, hingga pergumulan. Move to the side. Mary dan si bos pun tidak ketinggalan melihat perkembangan Taylor yang terus meningkat drastis. Apalagi dilakukan di alam terbuka. Hasil pertandingan dengan pelatihnya, kali ini Taylor berhasil mengalahkannya. Meski sudah melihat perkembangan bocah ini, Ibrahim tetap saja menolak tantangan Taylor. Kali ini, George sengaja menantang langsung Ibrahim untuk berhadapan dengan anak didiknya itu di channelnya si Ariel yang selalu membahas perkembangan berita MMA. Setelah mendapat desakan dari promotornya, akhirnya si Ibrahim menerima tantangannya Taylor. Sebelum kembali pulang, Taylor mendapat pesan dari George untuk berhati-hati karena Ibrahim sangat berbahaya. Karena di atas kertas, dia masih unggul. Percaya diri adalah kunci kesuksesannya. Singkat cerita, Taylor kembali ke Sasana Fighter disambut oleh Bilal dan teman-temannya. Meski bos senang dengan kepulangan Taylor, tapi terlihat dia masih belum puas. Padahal Taylor sudah menggunakan kostum Sasana ini untuk mengangkat namanya. Bos sepertinya masih menaruh harapannya kepada si Rodon. Pulang ke rumah, Taylor bertemu dengan pacar ibunya yang sudah tahu Taylor akan menggelar pertandingan besar. Mereka berencana memasang taruhan besar untuk mendapatkan uang. Karena Taylor tidak yakin akan menang, mereka meminta Taylor untuk kalah. Taylor pun terkejut karena mereka memaksanya kalah di ronde kedua. Dan lagi-lagi, Taylor dipaksa untuk menguburkan impiannya. Melihat gigihnya perjuangan Taylor, akhirnya bos bersedia menjadi pelatihnya karena sebelumnya dia telah menilainya. Singkat cerita, 1 hari sebelum pertandingan, Taylor dan Ibrahim hadir dalam acara timbang badan. Pertandingan pertama digelar antara Elena dan lawannya. Di ronde ketiga, akhirnya Elena berhasil melakukan teknik penguncian dan lolos sebagai pemenang. Giliran Taylor yang akan bertanding. Tiba-tiba, ibunya mengirimkan pesan agar Taylor kalah di ronde kedua. Taylor akhirnya dipanggil masuk ke dalam sasana dalam pertandingan akbar yang disaksikan jutaan penonton termasuk George di rumahnya. Giliran Ibrahim yang dijuluki si penghancur dipanggil masuk ke dalam kandang. Dan ronde pertama pun dimulai. Ibrahim benar-benar buas hingga Taylor kewalahan. George merasa aneh dengan Taylor karena sangat jauh dari yang dia harapkan. Setelah ronde pertama usai, bos menyuruh Taylor untuk fokus. Go fight. Di awal ronde kedua, Taylor hampir saja tumbang. Tidak peduli dengan intimidasi dari ibunya, Taylor kembali move on. Meski di ronde kedua ini, Taylor kembali dihajar habis-habisan. Di ronde ketiga, Ibrahim bermain curang karena menggunakan sikut ke bagian leher dan kepala Taylor. Wasit langsung menghentikan dan poin pun diberikan kepada Taylor. Giliran Taylor yang menghajar habis-habisan si Ibrahim hingga bel berbunyi. Setelah juri membacakan hasil poinnya, ternyata pertandingan ini dinyatakan seri. Keributan sempat terjadi antara kedua kru. Tapi bagi Taylor, ini sebuah kebanggaan meski hasilnya seri. Elena masuk ke ruang ganti Taylor dan setelah itu mereka pun celepot. Taylor lalu menelepon ibunya berjanji uang tidak akan jadi masalah lagi karena banyak laga yang akan dia ikuti.
tapi ibunya tidak bersuara seakan terjadi sesuatu. Isabel mengaku kepada Taylor dipukuli para penagih hutang yang datang tengah malam setelah Regis pulang. Mereka menyalahkan Taylor karena tidak mau mengalah dalam pertarungan. Taylor terkejut setelah tahu hutangnya si Regis mencapai 40.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Mereka memberi waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya atau ibunya akan kembali dipukuli. Kembali ke Sasana, Taylor rencananya akan mengikuti pertandingan KSW dengan petinju MMA senior yang 10 tahun lebih tua. Tapi si bos menyebut hadiahnya hanya 10.000 euro. Jika bertanding di tingkat UFC pun, imbalannya belum begitu banyak karena Taylor belum menjadi bintang. Untuk mencapai mimpinya itu, bos mengajak Taylor untuk terus berlatih. Saat menjalani latihan, Taylor kehilangan fokus karena pandangannya tertuju kepada Isabel. Nico sendiri terlihat cemburu karena Taylor terus memperhatikan petinju wanita itu. Saat keduanya makan malam, Nico terbiasa mengonsumsi pil penurun berat badan. Padahal jika ingin mengikuti laga, setidaknya butuh 6 minggu agar tidak terdeteksi. Taylor lalu memberitahu Nico bahwa dirinya butuh uang banyak untuk ibunya. Lalu datang si Bilal yang menyebut KSW bulan depan menggelar turnamen MMA. Dengan total hadiah dan bonusnya mencapai 100.000 euro atau 1,7 miliar rupiah. Taylor terkejut, sepertinya ini jalan keluar untuk melunasi hutang ibunya. Malam itu juga, Taylor menonton rekaman pertandingan KSW yang terkenal keras dan brutal. Lantas, dia mengirim pesan kepada si bos untuk meminta bertemu sekarang juga. Datang ke Sasana, bos memperkenalkan temannya yang bernama Sulaiman Cissoko, salah satu juara tinju terhebat dari Perancis. Awalnya, si bos tidak setuju dengan keinginan Taylor untuk mengikuti turnamen KSW yang bisa menciderainya. Ditambah lagi, tidak ada gelar sabuk dalam turnamen tersebut. Meski kelasnya 10 kilo lebih berat dengan 3 laga sekaligus, Taylor tetap memaksa karena dia membutuhkan uang besar untuk masalah pacar ibunya yang kurang asem. Meski sangat beresiko, bos akhirnya membantu Taylor untuk mengikuti turnamen tersebut. Singkat cerita, Taylor kembali berlatih dengan keras. Porsi makan pun ditambah karena lawannya jauh lebih berat dan kuat. Kecepatan dan stamina yang harus Taylor tingkatkan. Hingga akhirnya, Taylor menyelesaikan sesi latihan pertamanya dengan mengalahkan 3 lawan sekaligus. Dalam latihan berikutnya, Taylor senang karena bos mengundang Cyril dan Abdul untuk melatihnya. Karena berat dan tinggi badan Cyril jauh dari Taylor, latihan ini bisa membantunya terbiasa menghadapi lawan yang lebih berat. Taylor benar-benar mendapat pelajaran teknik bertarung dan bergumul dari mereka. Take you down. Yeah. Man. Oh. Vasa got you. What do you do in that situation? You buy yourself time. Just stall. Keep Thanks. Thanks, Abdul. Singkat cerita, malam turnamen KSW mulai digelar. Mempersiapkan diri di ruang ganti, Taylor memberitahu Nico kode ponselnya untuk memutar lagu. Pertandingan pertama, Taylor menghadapi seorang petarung dari Rusia dengan bobot badan 10 kilo lebih besar darinya. Elena mengirim pesan sayang dan dukungan kepada Taylor dan kebetulan dibaca oleh si Nico. Ketika ronde pertama baru saja dimulai, ini yang terjadi. Hanya 1 kali Taylor melepaskan tendangan lutut. Si Alexander langsung tumbang. Sontak, aksi itu mengejutkan semua orang. Awal yang bagus bagi Taylor tidak membuang energi untuk 2 pertandingan berikutnya. Lawan berikutnya diketahui sebagai Mamayev, muridnya Khabib. Saat Taylor meminta ponselnya, dia melihat pesan dari Elena yang sudah dibaca oleh Nico yang makin cemburu kepada Taylor. What's going on? What are you two playing at? Dan inilah sosok Mamayev yang terlihat sangat kuat dan kekar. In Taylor's first fight, but now Ronde pertama untuk pertandingan semifinal pun dimulai.
Di ronde pertama ini, Taylor hampir dibuat kewalahan dengan berbagai serangan atas dan bawah yang dilancarkan Mamayev. Mamayev doing a great job. In pain. And here come the hits. And pound from Ooh, Mamayev. that looked bad. He's got off him too. Oh my Goodness. He got some air trading for Taylor. Oh, All right, yeah. he tricked my. That's the end of the first round. That round certainly goes. Di ronde kedua ini, giliran Taylor yang menguasai keadaan. Setelah melepaskan pukulan telak, dilanjutkan dengan pergumulan. Pressure he's exerting on Taylor's arm must To be. the body shots to get Mamayev to let up. Shot to the head there. Istirahat di ronde kedua, fisik dan stamina Taylor menurun drastis. Di ronde terakhir sebagai penentuan, Taylor mengeluarkan seluruh kemampuannya. Beberapa pukulan keras berhasil dilepaskan Taylor yang membuat Mamayev sempat tidak berdaya. Mamayev tidak sanggup meladeni pertarungan atas, menjatuhkan Taylor hingga mencekiknya. Untung saja, bel ronde ketiga lebih dulu berbunyi sebelum Taylor menyerah. Just 10 seconds left. You have to. Nico dan si bos sampai harus membantu Taylor untuk berdiri. Dan akhirnya, juri memastikan kemenangan Taylor di pertandingan semifinal ini. Tapi untuk melanjutkan pertandingan puncak MMA di laga finalnya, apakah Taylor masih memiliki energi? Karena melihat kondisi Taylor yang super lelah, si bos akan memanggil dokter dan bicara dengan penyelenggara untuk membatalkan laga final. Dan itu artinya Taylor akan dianggap gugur dan gagal mendapatkan 100.000 euro. Nico memberi dukungan dan motivasi kepada Taylor agar tidak menyerah. Dia juga mengingatkan Taylor tujuannya mengikuti turnamen ini, yang tiada lain demi keselamatan ibunya. Tidak peduli dengan saran dari bos yang melihat stamina Taylor sudah lemah, berbanding terbalik dengan rivalnya terakhir yang berada di puncak kemenangan dengan stamina yang masih prima. Tetap saja, Taylor akan melanjutkan pertandingan finalnya. Dijuluki pembunuh berdarah dingin dari Austria dengan nama lengkap Tobias Weber yang siap merontokkan seluruh tulangnya Taylor. Tak main-main, perbedaan bobotnya saja mencapai 20 kilo. Singkat cerita, ronde pertama pun dimulai. Kedua petarung MMA saling jual beli serangan. Taylor mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di luar dugaan, Weber playing with Taylor like. akibat dari sikutan mematikan itu, Taylor sampai tidak sadarkan diri. Worst case scenario, Taylor is on the ground and not with Taylor Keita. Untung saja kondisinya kembali stabil. Setelah siuman, bos memberitahu Taylor bahwa dia dinyatakan KO. 3 minggu kemudian, Taylor melihat kembali rekaman pertandingannya. Kekalahan Taylor itu dijadikan bulan-bulanan Ibrahim yang menaruh dendam kepadanya. Tidak mau larut dalam kekalahan itu, saat Taylor mendapat amplop dari si bos, dia mengatakan ingin kembali mengikuti laga. Bos sebetulnya tidak ingin Taylor terburu-buru, tapi dia keras kepala. Dia menerima tantangan Ibrahim untuk pertarungan ulang. Setelah itu, bos mengantar Taylor menemui ibunya. Dia memberikan seluruh hasil perjuangannya selama ini untuk melunasi hutang mereka. Tapi tidak terlihat ada kebanggaan dan dukungan sama sekali. Karena itu, bos mengingatkan Isabel bahwa Taylor anak yang baik dan bisa menjadi juara yang hebat. Taylor kembali ke Sasana untuk memulai kembali latihan. Tapi bayang-bayang kekalahan dia sebelumnya masih menyelimuti pikiran Taylor. Dia tidak bisa fokus untuk berlatih. Di sisi lain, Ibrahim terlihat sedang berlatih dengan keras demi ambisinya menjatuhkan Taylor. Taylor mengaku kepada dokter tidak mengalami sindrom pasca trauma akibat kekalahan pertandingannya. Taylor mengaku kepada bos dirinya baik-baik saja, padahal dia menutupi masalah dalam kepalanya itu. Menjelang pertandingan, Taylor dan Ibrahim datang dalam acara timbang badan di Posyandu. Keduanya saling melontarkan ancaman sampai terjadi keributan. Oh, real fight. Let's fucking go. Hey, stop. Taylor, run away? Just get him back in now. Sebelum menuju tempat pertandingan, Taylor dan tim harus menunggu si Nico yang datang terlambat.
Bahkan ketika tiba di lokasi, Nico yang kelebihan obat membuat malu tim karena berlaga di depan kamera seakan dia yang akan bertarung. Taylor sudah menasehatinya, namun si Nico tetap keras kepala, tidak menyadari kesalahannya. Singkat cerita, pertandingan MMA antara Taylor dan rivalnya Ibrahim yang dijuluki si penghancur akan segera dimulai. Ibrahim dipanggil lebih dulu masuk ke dalam arena pertarungan. Setelah itu, giliran Taylor. Disinilah masalah muncul karena penyakit sindrom dalam kepala Taylor kembali muncul akibat guncangan pertandingan sebelumnya. Everyone's scared before they go in. It's common to observe symptoms. Taylor terlihat bingung karena dibayang-bayangi momen kekalahannya. Taylor mengaku tidak bisa melanjutkan pertandingan. Alhasil, bos harus memberitahu penyelenggara bahwa Taylor mengalami cedera psikologis. Ibrahim yang kecewa merebut mikrofon menghina Taylor, pelatih dan juga sasananya yang akan dia hancurkan. And now, everybody knows I'm going to end this club and this coach. Okay, Bono still wants to train there. I'm feeding his protege. I'm going to wipe out his club. Bos lalu merespon balik dengan mengancam si Ibrahim akan mempublikasikan perbuatan buruknya. Terlihat, bos mengirim pesan gambar seorang wanita yang terluka. Bos paham dengan kondisi trauma yang dialami Taylor. Karena Taylor tetap bercita-cita ingin menjadi juara MMA, dia meminta bantuan bos agar dirinya keluar dari masalah ini. Bos menawarkan sebuah solusi yang beresiko yang langsung disambut Taylor karena dia merasa tidak punya pilihan. Singkatnya, mereka pergi ke pinggiran kota Stockholm, Swedia. Ketika ibunya menelepon, bos menyuruh Taylor jangan mengangkatnya. Sampai saat ini, bos tidak mau memberitahu apa rencananya kepada Taylor. Alright, we're here. Masuk ke dalam ruangan, mereka melihat seseorang yang sudah terluka dibawa keluar. Ternyata, lokasi ini digunakan sebagai arena pertarungan ilegal bawah tanah. Bos menyerahkan semuanya kepada Taylor untuk turun dan menghadapi ketakutannya atau kembali ke Paris. Resiko cedera yang parah dan kehilangan nyawa bisa saja terjadi karena tidak ada aturan dalam pertarungan di tempat ini. Akhirnya, Taylor memberanikan diri untuk masuk demi mengalahkan ketakutannya. Meski awalnya dibuat kewalahan, Taylor kembali bangkit dan percaya diri menghajar habis-habisan lawannya. Karena terjadi kericuhan, keduanya buru-buru kabur. Tapi si bos terluka parah akibat terkena tikaman. Taylor segera menghubungi ambulan untuk meminta pertolongan. Yes! I need help! Please, I need help! Help! Tell me you're okay. 3 bulan kemudian, Taylor sedang bersama Elena. Tak berselang lama, datanglah Nico dan Bilal yang menunjukkan foto pelaku penikaman terhadap bos mereka. Pelaku diketahui sebagai orang Prancis, dan setelah Bilal menelusurinya di media sosial, pria yang penuh dengan tato ini ternyata krunya Ibrahim. Bilal menceritakan bagaimana bos mereka menyimpan rahasia kelamnya si Ibrahim yang saat itu masih anggota MMA fighter. Suatu malam, ceweknya si Ibrahim datang ke Sasana dengan wajah babak belur akibat perbuatan Ibrahim. Cewek itu tidak mau melapor polisi karena dia takut Ibrahim makin beringas. Bos yang marah mengeluarkan si Ibrahim dari Sasana dan memotret wajahnya. Kesimpulannya, Ibrahimlah yang menyuruh anak buahnya untuk menikam si bos. Bilal mengajak Taylor untuk balas dendam. Menurut Taylor, lebih baik lapor polisi, tapi Bilal kurang puas karena proses investigasi memakan waktu lama. Ditambah lagi banyak polisi korup yang bisa disuap Ibrahim. Sampai kini, diketahui bos mereka masih terbaring koma. Apakah Taylor akan tetap bungkam atas kejahatan yang dilakukan si Ibrahim terhadap bosnya? Sesuai pesan si bos, Taylor terbang ke Meksiko karena di sana sudah ada pelatih yang menunggunya. Tiba di sana, ternyata banner yang menyebut latihan khusus dengan Six Gun Gibson, pelatih dari John Jones.
seorang legenda dan juara MMA yang selama karirnya tidak pernah kalah. Hari itu juga, Taylor menggelar latihan, namun staminanya belum fit hingga berkali-kali dikalahkan rekan latihannya. Taylor beralasan masih jet lag, jadi staminanya belum pulih. Setelah latihan, Taylor mengirimkan pesan suara kepada Elena dan Bilal bahwa dia sudah memulai latihan di Meksiko. Saat tertidur, Taylor dihantui mimpi buruk. Malam itu, Taylor merenung dan pagi harinya dia memutuskan untuk pamit kepada pelatih. Dia akan kembali pulang ke Meksiko karena tidak bisa lagi bertarung. Taylor disuruh menunggu karena pelatih akan mengutus seseorang untuk mengantarnya ke bandara. Pria yang duduk di depan ini bertanya kepada Taylor, apakah dia benar-benar akan pulang, mengubur mimpinya dan cita-citanya seperti harapan si bos. Atau dia akan ikut dengannya ke sasana lain untuk berlatih dengan sangat keras. Taylor terkejut siapakah pria ini, dan ternyata dia adalah Jon Jones. Akhirnya, Taylor merubah keputusannya ikut bersama Jon Jones ke sasana miliknya yang dipenuhi petarung bertato mantan gangster Meksiko. Taylor disuruh melihat mata mereka yang dipenuhi dengan api kepercayaan diri. I want you to look around. Look at what you lost, Taylor. It's a little something we can... Just greed. Just greed. That fire in their eyes. It's your only chance at a good life. Look again. We gotta get it back. Come with me, alright? Legenda MMA ini memberi nasihat bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal sejauh mana kita mau bersungguh-sungguh. Banyak hal gila dalam karir dan hidupnya yang sudah dia lalui. Ibunya meninggal saat dia masih muda, begitupun dengan adik perempuannya. Karena kesalahan besar yang dia perbuat, Jones pernah kehilangan teman, pelatih, hingga rekan satu tim. Seperti apa yang pernah menimpanya, Jon yakin Taylor pun bisa kembali bangkit. Faktanya, Jon dikenal sebagai juara MMA terbaik sepanjang sejarah. Singkat cerita, Jon menugaskan 5 petarung sekaligus yang akan bergiliran untuk menghadapi Taylor. Jon tampak puas karena Taylor kembali menunjukkan skillnya sebagai petarung berbakat. Matanya fokus seperti mata harimau. Akhirnya, Taylor menyelesaikan sesi latihannya bersama legenda MMA itu. Sebelum pulang, sebuah sarung tangan dihadiahkan untuk dia dan juga si bos. Dari Meksiko, Taylor kembali pulang ke Prancis. Hari itu, Taylor menemui para penggemarnya. Lalu datanglah Bilal memberikan tiket khusus untuk ibunya. Dan seharusnya Taylor melakukan sesi tatap muka dengan Ibrahim. Namun ternyata petarung MMA sombong itu menolak. Teman-temannya meminta Taylor tidak usah mempedulikan si Ibrahim, fokus dengan laganya. Kembali ke hotel, Taylor mengirimkan pesan suara kepada ibunya bahwa dia sudah mempersiapkan 2 tiket VIP untuk ibunya dan Regis. Di pagi harinya, Taylor melakukan pemanasan fisik dan stamina. Di luar dugaan, George sengaja terbang dari Kanada untuk mendukung Taylor. Bilal pun sampai menangis dan memeluk legenda MMA ini. 2 jam menjelang laga, tiket untuk ibunya masih juga belum diambil. Karena Taylor kesulitan untuk menghubunginya, dia takut terjadi sesuatu. Dia memaksa Nico memberikan kunci motornya. Taylor langsung memacu motornya agar segera tiba di rumah ibunya. Elena meminta Taylor untuk berhati-hati dan segera kembali. Ternyata ibunya baik-baik saja. Taylor terkejut setelah melihat tiket menuju Mallorca. Ternyata Isabel dan Regis akan kabur ketika Taylor menggelar pertandingan. Faktanya, mereka berdua punya masalah, tapi ketika ibunya mengaku dipukuli, itu semua akal-akalan Isabel dan Regis agar Taylor memberinya 40.000 euro. Yang membuat Taylor tak habis pikir, dirinya disebut anak yang tidak tahu terima kasih yang sering menimbulkan masalah. Bahkan tidak sedikit pun mau mendukung karir tinjunya. Taylor pun akhirnya pergi. Tidak ada alasan lagi untuk menahan ibunya karena ucapannya yang begitu menyakitkan. Singkat cerita, Taylor dan Ibrahim mulai mempersiapkan diri, melakukan pemanasan terlebih dulu.
Lanjut, keduanya memasuki kandang pertarungan. Pertandingan sekarang akan jadi penentuan siapakah dari keduanya yang layak jadi pemenang setelah sebelumnya hasilnya seri. Ronde pertama dimulai. Pertandingan berjalan sangat keras. Meski sempat mendapat kuncian cokornya si Ibrahim, Mamang Taylor berhasil melepaskan kembali dan dia membalasnya dengan pukulan bertubi-tubi hingga ronde ke-1 berakhir. George memberi arahan kepada Taylor untuk terus bergerak dan berdiri karena itu kunci kemenangannya. Di ronde berikutnya, kedua petarung benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Meski sempat kewalahan, sebenarnya Taylor sudah menguasai keadaan. Namun tiba-tiba, Transition. Oh, it's looking tight. Now, kill him! lagi-lagi si Ibrahim berbuat licik yang seharusnya langsung didiskualifikasi. Sesuai aturan MMA, dilarang menendang kepala lawan saat 3 titik menyentuh lantai. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Tim medis lalu mengecek kondisi Taylor. Bisa saja Taylor meminta pertandingan agar Ibrahim didiskualifikasi dan Taylor yang tetap keluar sebagai juara. Tapi Taylor memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Dia ingin menang telak dari si Ibrahim karena ambisinya bukanlah sabuk, tapi menghabisi orang yang telah menyakiti bosnya. Di ronde berikutnya, pertarungan makin panas. Keduanya ingin menghabisi satu sama lain. Benar-benar kuat si Ibrahim. Taylor hampir saja dipukuli habis-habisan, namun untungnya bel segera berbunyi. That's the round. Saved by the... Taylor. Nama Taylor pun bergema menjelang ronde keempat. Kali ini Taylor yang kalah karena staminanya terkuras habis. George kembali memberi motivasi bahwa si Ibrahim pun kelelahan. Taylor harus mencari kesempatan saat lawannya itu membuat kesalahan. Ronde kelima ini, kedua petarung benar-benar sudah kehabisan stamina. Taylor hanya bisa bertahan ketika Ibrahim terus melepaskan pukulan. Tapi disinilah puncaknya, ketika Ibrahim lengah, ini yang terjadi. Akhirnya, Taylor dinyatakan sebagai juara kelas Walter Ares. Cyril pun membawakan sabuk juara untuk disematkan kepada Taylor. Kemenangan ini bukan terakhir, tapi pembuka lawang untuk karir Taylor berikutnya. Dia berterima kasih kepada tim yang selalu mendukungnya. Berkumpul di ruang ganti, datanglah Mike Hamilton, penentu laga UFC yang mengundang Taylor untuk naik kelas ke laga UFC yang sangat bergengsi. Saat Nico mengambilkan minum, ada petugas yang akan mengecek doping. Nico meminta pengecekan dilakukan nanti karena dia baru saja memegang sabuk juara. Apakah Nico mencampurkan obat tersebut ke dalam minumannya Taylor? Oh man, you're the best. To boss. To boss. Thanks for everything. No, thank you. You'll see, I'm right about your brow ridge. I know he's gonna need 2 stitches at least. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, karena belum ada kelanjutannya, saya akhiri saja sampai di sini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.